Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumar. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tema 4, pemberdayaan masyarakat. Dengan pokok bahasan keragaman sosial budaya di masyarakat dengan subpokok bahasan pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keragaman sosial budaya di masyarakat, menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Hal ini memicu kemudahan dalam melakukan interaksi antar negara, karena letaknya di antara dua benua dan juga samudra. Perhatikan peta di samping. Letak Indonesia berada pada posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, juga benua Asia dan benua Australia. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh yang besar terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli, membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar Gedung Sate di Bandung. Merupakan bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Belanda. Sedangkan gambar Masjid Cengho di Surabaya, bangunan hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Tionghoa. Apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keragaman budaya? Yang pertama, adanya keragaman suku bangsa. Dalam sejarah dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Lalu mereka melakukan tertransmigrasi atau berpindah tempat hingga sampai di kawasan Indonesia. Yang kedua, adanya keragaman bahasa. Negara Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Lebih lanjut, rumpun Austronesia terbagi menjadi beberapa lagi, Austronesia Barat atau bahasa Melayu, dan Timur
atau bahasa Polinesia. Dari dua subrumpun itulah muncul beragam bahasa-bahasa daerah di negara Indonesia. Yang ketiga, keragaman religi. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman seni budaya. Keragaman suku bangsa Indonesia ternyata mempengaruhi keberagaman keseniannya. Wujud-wujud kesenian adalah seni sastra, seni budaya, seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan sebagainya. Selain itu, kondisi geografis ini juga memberikan beberapa dampak, yaitu masyarakat Indonesia mudah terpengaruh budaya asing. Hal ini karena masyarakat Indonesia aktif berinteraksi dengan bangsa asing. Yang kedua, budaya Indonesia lebih mudah dikenal dunia karena posisi silang tadi, sehingga banyak orang asing yang datang ke Indonesia dan melihat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, banyak ditemukan beragam kebudayaan baru. Munculnya kebudayaan baru tidak terlepas dari adanya interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa di seluruh dunia. Sekarang kita diskusi kelompok. Diskusikan dengan teman sebangku. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa, kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi teman. Adapun materi diskusi hari ini, yang pertama, bagaimana terjadinya proses akulturasi. Yang kedua, apa saja contoh dari akulturasi. Ketiga, apakah proses akulturasi akan terjadi terus-menerus? Berikan alasannya. Dan keempat, bagaimana dampak akulturasi budaya asing terhadap perkembangan sosial budaya di Indonesia. Nah, setelah kalian berdiskusi, jangan lupa mengerjakan aktivitas individu. Carilah salah satu bukti dari keragaman budaya di sekitar tempat tinggal kalian yang merupakan hasil dari akulturasi. Tulis di buku kamu, sampaikan pada guru kalian. Bersama-sama jaga paru-paru dunia agar hidup damai dan sejahtera. Berbakti untuk negeri, Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.